Saudara, mari kita mulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita pujikan, manis kau dengar. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur jika Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami saat ini untuk hadir di tempat ini. Kami percaya semua karena kasih setia Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong kehidupan kami. Sehingga biarlah Bapa, pada kesempatan hari ini kami datang. Kami datang dengan segenap kerinduan. Kami rindu Bapa
untuk merasakan jamahan hadirat Tuhan melawat kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah sebentar kami dapat memuji, memuliakan Engkau, kami dapat meninggikan Engkau. Biarlah Engkau urapi ibadah kami Bapa, urapi hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau kuduskan, Engkau sucikan kehidupannya sehingga kami dapat berlayak untuk dapat diam di hadirat-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memimpin pujian, singer, pemain musik, pelayanan multimedia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, bahkan peralatan yang kami pakai Tuhan memberkati, sehingga kami dapat pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang disampaikan dapat membentuk kehidupan kami untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi, kami ikat, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas. Kami dapat merasakan jamahan hadirat Tuhan yang membentuk kehidupan kami, yang melawat kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami alaskan Bapa segenap doa kami, ibadah kami mulaikan hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Kau saat ini kita boleh datang, kita boleh naikkan pujian syukur kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, Dia yang segala ada di tengah kita, boleh membawa kehidupan kita untuk senantiasa menaikkan ucapan syukur kita mau pujikan Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Dengan segenap hati
hanya bagi Dialah segala puji, hormat dan kemuliaan. Semuanya bagi berdiri kita memujikan Dia. Hanya bagi Dia segala puji, hormat, syukur kita. Haleluya. Silakan duduk, kita boleh menaikkan pujian kita. Kita tetap bersorak doa bagi Dia, karena segala pujian kita mau persembahkan hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami
segala puji syukur buat segala kasih Tuhan Bapa. Syukur buat segala cinta-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sehingga saat ini Kau masih berkesempatan boleh datang, kami boleh memuji muliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah melalui pujian senantiasa ada satu sukacita boleh kami rasakan untuk senantiasa kami boleh meninggikan dan mengagungkan Engkau. Baik surga, kesempatan ini anak-Mu sudah memberikan persembahan Bapa. Kami yakin percaya bahwa Tuhan sudah memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan Bapa. Engkau senantiasa memberkati dan berkecamatan pelayan sukacita damai sejahtera. Penghiburan senantiasa Kau limpahkan oleh setiap anak-anak-Mu. Menjadi berkat di mana mereka berada juga untuk petugas kolektor saat ini Bapa. Biarlah Kau juga memberkati ya Bapa, keluarga juga pekerjaan apa yang dikerjakan yang boleh berhasil dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat kita meninggikan Dia, saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia, kita boleh merasakan bahwa Allah yang begitu dekat dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan ada satu hal yang baru yang kita boleh rasakan, bahwa dengan kita menyembah Dia, kita boleh meninggikan Dia, ada satu kesukaan, ada damai yang kita boleh rasakan. Haleluya. Saya mau semuanya mati berdiri. Terasa bebanku
Memimpin pujian Bapa, kiranya Engkau memberkati kehidupannya, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangganya, sehingga melalui beliau Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu hendaklah kamu sempurna. Saudara sekalian, mari kami dapatkan ayat itu, kami bangkit beri semua, kami buka Alkitab kami di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima ayat 48. Kalau kami sudah dapatkan, kami baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Saudara sekalian, kalau kita lihatnya firman Tuhan pada pagi hari ini yang meminta kepada kita pada pagi hari ini harus sempurna sama seperti Bapa di sorga. Saudara sekalian, kalau kita toleh kembali ya kehidupan kami ini, saudara sekalian, tidak ada, masih jauh daripada apa kehendak firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? Sempurna. Itu yang Tuhan minta dari kehidupan kita untuk kami dapat melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara sekalian, kalau saya sendiri, saudara sekalian ya, tidak tahu saudara, tapi saya sendiri, kalau saya renungkan Tuhan, masih terlalu jauh Tuhan, masih terlalu jauh kehidupanku dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan katakan di sini, haruslah kamu sempurna. Kata harus itu apa? Mesti. Apapun bagaimanapun kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Ini mau daripada firman Tuhan. Nah untuk itu kita baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Apa dia katakan?
Amin. Saudara sekalian, dia katakan di sini apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara sekalian, bukan malam seperti ya jam 6 atau jam 7, bukan. Malam yang di sini berbicara dalam firman Tuhan, yaitu saudara sekalian, di mana kita sudah tutup mata daripada dunia ini. Kita akan kembali ke rumah Bapa. Ini kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dia katakan, selama masih siang, selama kami bisa masih bernafas, kami masih bisa hidup, saudara sekalian. Ini maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita melakukan apa dan firmankan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Supaya kehidupan kita ini bisa sama seperti Dia. Ini, saudara sekalian, saya teringat nubuatan minggu kemarin yang begitu Tuhan mengasihi saudara. Dia katakan apa? Aku ada di depan kamu. Nah, kenapa Tuhan mengatakan kita dalam surah nubuatan, aku berada di depan kamu? Artinya Tuhan memposisikan kehidupannya menjadi contoh buat kita sidang jemaat di tempat ini, supaya mata kita tertuju kepada Dia yang ada di depan kita. Dan dia katakan apa? Ada api, ada abu. Nah, kalau ada api itu apa? Membakar sesuatu menjadi abu. Yaitu apa? Teringat saya akan ayat Roma 12 ayat 1, dia katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini. Nah, ini loh Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita persembahkan kehidupan kita kepada Dia. Contoh Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita, benar sekali, bahwa Dia telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menjadi korban untuk kita. Ini. Dan dia katakan apa selanjutnya, saudara sekali? Aku akan mengirimkan gunung Hermon kepadamu. Bukan gunung Hermon Tuhan angkat taruh di tengah-tengah kita, tidak. Suasana gunung Hermon. Apa itu? Urapan Allah. Kita ingat? Firman Tuhan katakan, Harun lebih urapi dari gunung Hermon, dari kepala turun ke janggut sampai seluruh tubuhnya diurapi. Ini benar sekali. Kalau kehidupan kita benar-benar mau ikut teladan daripada Tuhan Yesus yang ada di depan kita, maka kita bisa menggenapi firman Tuhan yang dikatakan kepada kita, hendaklah kamu sempurna. Bahkan dia katakan apa? Dia akan memberikan air anggur kepada kita. Air anggur berbicara apa? Kesukaan. Ini, kalau kehidupan kita mendapatkan urapan daripada Tuhan, kita menyembah Tuhan di dalam urapan kepada Dia. Saat kita mengangkat tangan kita ke atas, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Dengan jawaban-jawaban Roh Kudus yang mengeluh di dalam kehidupan kita. Sering saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang kita mau katakan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, Dia mengerti keluhan-keluhan Roh Kudus yang naik kepada Dia, dan Dia akan menjawab kita. Saudara-saudara sekalian, saya katakan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau kehidupan kita hari-hari ini mengambil Yesus di depan kita, menjadi panutan, menjadi contoh di dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa saudara sekalian? Sekarang banyak pengajaran-pengajaran sesat di luar. Saudara sekalian, saya mendengar, ya saya pelayanan persekutuan doa. Setiap habis persekutuan doa ada sharing, tante kok ada firman Tuhan gini-gini. Sebenarnya itu bukan firman Tuhan. Jangan kita katakan firman Tuhan, itu khotbah. Karena dia sudah terangkan begini, begini dan begini. Saya katakan jangan. Kalau kita dengar sesuatu, kita ingat pesan daripada Papi kepada kita. Kalau ada pengkhotbah, dia khotbah di luar daripada firman Tuhan, jangan diterima. Karena apa? Roh penyesat sekarang begitu berkuasa dalam dunia ini. Masakan kitab Wahyu itu dikatakan itu yaitu suam-suam kukuh, katanya itu pendeta itu. Suam-suam kukuh artinya itu karena banyak berdoa sampai jadi suam-suam kukuh. Saya katakan stop, jangan terima ayat itu. Karena kita menurut firman Tuhan, dia katakan dalam kitab Wahyu, suam-suam kukuh itu terjadi, maka Tuhan katakan, aku akan memuntahkan kamu keluar dari mulutku. Berarti kehidupan kita ini loh
tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Saudara sekalian, rugi enggak? Saudara sekalian, rugi. Saya katakan rugi. Jadi sekarang hati-hati. Kita hati-hati di dalam kita menerima firman Tuhan. Waktu orang itu bicara kepada saya begitu, saya katakan, Tuhan, memang saatnya sudah dekat. Pengajaran-pengajaran sesat banyak terjadi di luar. Tinggal bagaimana kita menerima, menyaring semuanya itu. Sebab itu saudara sekalian, kalau Tuhan berikan kepada kita ayat ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saya sering berbicara dengan anak cucu saya di meja makan. Karena saya sering katakan di meja makan apa, saudara sekalian. Kalau kita di meja makan bisa berkumpul berbicara, yang saya bicarakan apa? Firman Tuhan. Saya katakan selagi Tuhan masih kita kasih napas, masih bisa kita makan, ayo hidup kita dekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Waktunya loh, kita tidak tahu kapan. Raja Daud mengatakan, kehidupan kita selangkah juga dengan maut. Maut di hadapan kita. Nah, kalau kita tidak bersiap-siap hari-hari ini, bagaimana keadaan kita? Saudara sekalian, karena nafas hidup kita ini loh ada di dalam tangannya Tuhan. Saudara sekalian, jangan kita sia-siakan waktu yang Yohanes katakan di sini. Waktu hari siang kita kerjakan kehendak Dia. Kita lakukan firman Tuhan. Kita ambil Tuhan Yesus yang ada di depan kita menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Untuk kehidupan kita tidak tersesat di tengah-tengah dunia. Karena apa? Saudara sekalian, untuk kita menjadi sempurna sama dengan Dia, Tuhan kasih ukuran loh. Coba kita baca ayatnya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita lihat di sini. Untuk kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga, firman Tuhan katakan, kesempatan yang Tuhan berikan kita pergunakan. Untuk apa? Kita bisa masuk dalam ukuran daripada Tuhan. Ini loh, ukurannya ini di dalam Wahyu 11 ayat 1-2 dia katakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya saudara sekalian, yang diukur di sini, ya saya katakan, ya saya enggak kasih PA pagi ini, tapi saya cuma anukan kepada saudara ya, bahwa firman Tuhan katakan, yaitu kemah akan diukur. Ukurannya sudah ada, Tuhan berikan. Dia katakan bangunlah. Siapa yang Tuhan katakan bangun? Nabi Yohanes waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Tuhan bukakan rahasia bagi dia untuk menyatakan semua yang akan terjadi nanti pada akhir zaman dalam dunia ini. Dan jelas dia katakan di sini, dia berikan tongkat pengukur. Dia katakan ukur bait suci Allah. Dia katakan bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, dalam ruangan suci ada 3 perkara, yaitu apa? Meja roti, pelita emas, dan ada mezbah dupa. Mezbah dupa ini dekat sekali dengan tirai, karena di dalam ruangan Maha Kudus Allah datang berfirman senantiasa kepada orang Israel. Di situ di atas tutup dia katakan grafirat, dia berikan tabut perjanjian. Tuhan datang di situ. Di halaman juga ada
Ada alat di halaman, yaitu apa? Sebelum masuk pintu dapat ada juga mezbah situ. Yaitu mezbah apa? Mezbah korban bakaran. Apa artinya? Mezbah korban bakaran itu berarti pertobatan kita. Dan selanjutnya dalam perjalanan itu dikatakan ada kolam pembasuhan. Yaitu apa? Baptisan lahir baru. Nah, tapi Tuhan katakan apa? Kecualikan pelataran yang ada di luar. Jangan engkau ukur dia, karena itu telah diberikan kepada orang-orang sekalian, orang lain untuk apa? Menginjak-injak kota kudus itu. Artinya halaman itu diberikan kepada antinya Tuhan Yesus, antikris. Nah, kalau di dalam kehidupan kita ya, kita katakan saya sudah bertobat berapa tahun lalu, saya sudah dibaptis. Berarti saudara ada di dalam mana? Halaman. Tidak masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena di ruang kudus itu ada penyembahan. Nah, itu yang diukur. Penyembahan kita dengan Tuhan bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Sebab itu Lubatan minggu kemarin katakan, aku ada di depan kamu. Tuhan menjadi contoh loh di dalam kehidupan kita, untuk kita mendapatkan urapan daripada Allah dalam saat kita menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran di hadapan Tuhan, saudara sekalian, maka kita akan merasakan bagaimana jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara sekalian menjadi ukuran Tuhan buat kehidupan kita. Saudara sekalian, minggu kemarin saya pulang ke rumah, saya katakan, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan Tuhan? Tuhan tahu kebutuhan sidang jemaat di tempat ini. Saya menangis di Tuhan, saya katakan, Tuhan, di dalam firman-Mu dari Kejadian sampai di Wahyu, banyak ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan tunjukkan, Roh Kudus tunjukkan kepada saya. Saudara sekalian, Roh Kudus adalah guru yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu firman Tuhan, ayo kita berdoa, menyembah Tuhan. Dia berikan pembukaan dan pembukaan buat kita. Saya katakan, Tuhan, sedang jemaat Karmel butuh Tuhan, apa kehendak-Mu? Langsung Tuhan berikan saya temanya, hendaklah kamu sempurna Tuhan. Ayatnya Tuhan, Roh Kudus berikan ayat, dia tunjukkan ini kepada saya. Matius 5 ayat 48. Mulai Roh Kudus bukakan satu demi satu, saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak mau kehidupan kita hari-hari ini mau tersesat dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di luar sana, saudara sekalian. Tuhan mau kita kembali kepada firman Tuhan, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saya katakan itu kenapa? Kita lihat bencana alam sehari-hari ini, baik angin puting beliung, baik banjir bandang, terlebih sekarang Gunung Merapi sudah mulai kerja lagi. Yang lalu berapa banyak korban di situ. Saudara sekalian, kalau daerah kita masih aman, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menyembah kepada Tuhan, pergunakan waktu itu untuk apa? Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ayat itu selalu menjadi koreksi dalam kehidupan saya. Anda tahu saudara ya, saya katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau kita sudah sekali takut gentar kepada Tuhan, saya selalu katakan, kita takut kepada Tuhan bukan kita anggap Tuhan itu suatu pribadi yang menakutkan. Tidak. Tuhan itu penuh kasih kepada saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mau kehidupan kita ini binasa. Nah, maka itu dia datang buat kita senantiasa lewat firman-Nya untuk kita bisa masuk dalam ukuran daripada Dia. Kan dia katakan di sini, saudara sekalian, mezbah yang diukur, mezbah dupa yang ada di dalam ruangan kudus, itu yang diukur. Apakah cocok dengan kehidupan kita? Jangan kehidupan kita katakan, saya sudah dibaptis beberapa tahun lalu, saya sudah bertobat beberapa tahun lalu, saya sudah ada. Yang penting, ini saya katakan, dimanapun saya melayani, saya katakan, jangan kita berprinsip, yang penting saya sudah jadi anggota gereja, yang penting saya masuk gereja, Pak Gembala lihat saya ada di gereja. Bukan itu jadi ukurannya, saudara sekalian. Ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana penyembahan kita dengan Tuhan, saudara sekalian.
Karena Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang anggun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang kudus. Coba kita baca ayatnya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Saudara sekalian, Nabi Yesaya, dia katakan, dalam saya baca kembali, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya menutupi bait suci. Para serafim berdiri sebelah, sekali lagi, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3 dia katakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Ini, jadi yang Tuhan minta lewat firman-Nya pada pagi ini, saudara, kita tahu Nabi Yesaya katakan melihat suasana sorga, melihat keadaan di sorga. Dia katakan ada setiap serafim, yaitu malaikat, mempunyai 6 sayap. Dia katakan 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi lutut mereka. Kenapa? Kenapa sampai 2 sayap itu menutupi muka mereka, serafim-serafim itu? Karena mereka tidak sanggup melihat kekudusan, kemuliaan daripada Tuhan di hadapan mereka. Sampai kedua sayap dipakai tutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk tutup lutut mereka saat mereka duduk menyembah kepada Tuhan. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan? Ukuran yang Tuhan minta buat kita untuk kita bisa melihat kemuliaan Bapa, kekudusan kita. Saudara sekalian, dia katakan apa? Ujung jubahnya memenuhi, saudara sekalian, bait suci. Saudara sekalian, kenapa ujung jubah Tuhan? Firman Tuhan kalau kita baca waktu Tuhan Yesus mati, dia katakan jubah daripada Tuhan tidak punya jahitan. Apa artinya buat kita? Artinya kasih Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada sambung menyambungnya. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, Dia akan memperhatikan saudara dan saya. Ini, walaupun mungkin ya saudara sekalian, kita sudah berbuat salah di hadapan Tuhan, kita sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ya, saya mengatakan walaupun dosamu merah seperti kermisis sekalipun, akan Dia basuh dengan darahnya menjadi apa? Putih seperti salju. Ini kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kita. Lalu saya merenungkan firman Tuhan, saya katakan, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, Tuhan tidak minta banyak dari kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara sekalian, untuk kehidupan kita ini, saudara sekalian, bisa menjadi sama seperti Dia. Ini saudara sekalian. Dan dikatakan apa, saudara sekalian? Karena saudara sekalian, kehidupan kita, saya katakan, kita tidak tahu kapan, saat, dan waktunya buat kita. Tapi kalau kehidupan kita, saya katakan, masih bisa bernafas, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa melangkahkan kaki kita masuk ke dalam rumah Tuhan, semua adalah kemurahan Tuhan buat kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian,
Biarlah kehidupan kita ini senantiasa mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan kebenaran diri kita sendiri, tidak. Kebenaran firman yang membentuk kehidupan kita. Menjadi kudus sama seperti Dia. Karena coba kita baca satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Saudara sekalian, karena apa? Kita tahu hidup kita ini bagaimana. Dia katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini, saudara sekalian, sebentar ada, sebentar hilang. Nah, bagaimana dengan hidup yang akan datang kita? Kita tidak akan memiliki dunia ini untuk selama-lamanya. Saya sering katakan kepada anak cucu saya, kita tidak hidup seperti batu di dalam dunia ini. Sebentar kita akan pulang. Nah, bagaimana dengan jiwa kita? Adakah jaminannya buat kita? Keselamatan buat kita, adakah jaminannya? Jika kita hidup di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan firman kepada kita, bukan karena kita pintar baca Alkitab, tidak, saudara sekalian. Tuhan memberikan firman kepada kita untuk menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Bagaimana saya harus hidup? Bagaimana saya bisa berkenan kepada Tuhan? Sebab itu firman Tuhan katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara sekalian, sebab itu biarlah saudara sekalian, hidup kita pada hari-hari ini mau menyenangkan hatinya Tuhan. Apa gunanya? Ada ayat yang katakan, apakah gunanya kita memiliki seantero dunia ini, sedangkan jiwa kita ini binasa. Saudara sekalian, kita tak beribadah untuk apa? Kita tak berdoa untuk apa? Untuk jiwa kita ini bisa diselamatkan. Ini akhir perjalanan kita. Tuhan tidak tanya kepada kita, mobilmu berapa? ATM-mu berapa? Enggak. Yang Tuhan memperhatikan, ada ayat di dalam Wahyu, dia katakan kita akan pulang menjadi upah di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Jerih lelah pelayanan kita. Ini, saudara sekalian, mendapat mahkota kemuliaan dari Tuhan. Sebab itu, saudara sekalian, Tuhan mau dalam kehidupan kita, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan minta buat kehidupan kita. Sedangkan serafim-serafim di sorga, mereka tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kedua sayap mereka tutup muka mereka, kedua sayap menutup lutut mereka, dan kedua sayap dimakai untuk berterbang dalam kemuliaan Allah. Saudara sekalian, saya waktu baca susunan firman Tuhan, saya katakan Tuhan, Roh Kudus itu menjadi guruku yang besar. Roh Kudus itu mengajarku. Saya katakan bukan sekolah Alkitab yang dia berikan kepada kita dasar-dasar itu menjadi patokan. Saya katakan tidak. Patokan saya itu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, Roh Kudus itu adalah penolong dalam kehidupan kita. Nah, saat saya tidak tahu ayat itu di mana Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan saya. Karena Tuhan biasa, Roh Kudus biasa berikan saya hanya bunyinya tok, tempatnya enggak. Nah, saya minta Roh Kudus berikan saya, karena Roh Kudus yang tahu di mana ayat itu. Begitu saya buka Alkitab, plek, langsung saya katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan tahu kebutuhan sidang jemaat di tempat ini. Sebab itu saudara-saudara sekalian, bila hidup kita yang seperti uap yang sebentar ada, sebentar hilang. Ayo, saya katakan, lewat firman Tuhan, mari kita dekatkan diri, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran daripada firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan,
fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Saudara sekalian, ayat ini pendek, tapi menyakiti hati kita. Karena apa? Tuhan mau kita mengoreksi kehidupan kita dengan ayat ini. Dia katakan begini, tapi sekarang, bukan besok ya, sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar. Marah, saudara sekalian, bukannya kita tidak boleh marah, boleh. Tapi marahnya itu jangan sampai berkarat di dalam kehidupan kita. Saudara katakan, gimana sih Tante Heti, gimana? Marah yang berkarat itu artinya marah yang tidak punya mengampuni orang yang kita marahi. Sering orang itu tidak salah, tapi kita ini loh. Ada ayat Efesus mengatakan apa? Jangan beri tempat kepada iblis. Nah ini loh, sering kita tidak sadari firman iblis sudah masuk dalam hati kita. Untuk apa? Buat kita marah. Orang dunia katakan tidak ada angin, tidak ada hujan. Loh kok ngomel melulu, marah melulu. Kira-kira gimana deh? Dalam perhimpunan keluarga ada marah ini dan itu. Kira-kira gimana perasaan kita? Tidak senang satu sama yang lain. Tuhan katakan itu buang, saudara sekalian. Karena itu tidak membawa kesenangan dalam kehidupan kita. Apalagi dia katakan apa di sini? Geram ini. Geram itu yaitu marah yang bertumpuk lewat kepala kita, terjadilah sesuatu yang tidak kita senangi. Kita lihat di dunia sekarang, suami bunuh istrinya bakar hidup-hidup. Kira-kira gimana? Di mana itu kasih waktu pacaran? Oh tidak, istrinya jangan, ceweknya jangan injak batu nanti gini-gini, disayang. Setelah berumah tangga, istrinya dibakar hidup-hidup. Tidak ada kasih sayang lagi. Kenapa? Ini kata geram. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa ini artinya geram Tuhan? Saya diberikan pengertian. Ini marah yang numpuk dan menumpuk. Nah orang yang geram itu, saudara sekalian, kebanyakan. Dan banyak orang ngomong sama saya, kalau di tempat tidur supaya kita pikir, iblis datang loh telinga kita. Kau jengkel kepada si A atau si B. Ayo hilangkan dia dari hadapanmu. Kasih hilang namamu dari hadapan dia. Dengan cara apa? Membunuh. Anak bunuh orang tua. Orang tua bunuh anaknya. Anak umur 3 tahun digantung. Bayangkan, buah hatinya digantung hidup-hidup. Kira-kira di mana loh ini kasih di dalam kehidupan kita, di dalam hati manusia. Sedangkan kucing, saya bilang, dia lihat anaknya jatuh, diangkat, dia bawa. Loh kok ini manusia kok menggantung hidup-hidup anaknya? Belum itu banyak saya dengar. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, pilihan daripada Tuhan. Ayo pelihara kekudusan di dalam kehidupan kita. Hiduplah benar di atas firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, saudara sekalian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di luar daripada aku. Tuhan menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Nah kalau kita mau hidup kemudian hari, jalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhannya saja bisa merubah kehidupan kita. Tidak satu manusia dapat merubah kita. Sebab itu saudara firman Tuhan katakan di sini, buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah. Nah ini fitnah juga. Gampang sekali. Kita jengkel sama si A. Oh iya. Oh mulai kita beberkan fitnah di luar. Saudara sekalian, Tuhan tidak mau. Apakah dari satu mata air kita bicara tentang firman, kita bersaksi tentang firman, kita mengoreksi orang, atau kita mungkin bersaksi sama orang lewat mulut ini, tapi dari mulut ini keluar fitnah. Saudara sekalian, apakah itu benar? Terserah kepada saudara yang timbang sendiri. Saya tidak menjadi hakim dalam hal ini. Tuhan katakan kepada kita apa? Buang semuanya itu dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Saudara sekalian, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak inginkan kehidupan kita sidang jemaat yang Dia sudah tebus dengan darahnya di kayu salib untuk hidup di dalam keadaan ini, saudara sekalian.
Itu akan membinasakan jiwa hidup kita, saudara sekalian. Kalau Tuhan yang buang, tinggalkan semua itu. Kalau dibuang jangan dipungut lagi ya saudara sekalian. Seperti supaya kita apa? Masuk di dalam ukuran daripada Tuhan. Karena Tuhan yang mau minta dari kehidupan kita untuk menjadi kudus. Coba kita baca ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 14 dan sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan. Dia katakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa waktu kebodohanmu. Waktu kebodohan itu kapan? Waktu kehidupan kita ini tidak dekat dengan Tuhan. Ini kita belum pernah mungkin dengar nama Tuhan, atau mungkin kita tidak pernah berdoa sama Tuhan. Itu masa kebodohan kita loh. Kita belum bertobat. Ini masa kebodohan kita. Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara sekalian, hidup menurut kehendak Tuhan, dia katakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Allah adalah kudus. Dan saya katakan, kita lihat di Nabi Yesaya tadi, Nabi saya melihat apa? Malaikat mengatakan, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita itu sama seperti Dia. Saudara sekalian, katakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu ini. Seluruh hidup kita itu apa? Pikiran kita, pandangan kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, seluruh kehidupan kita ini dikuduskan. Karena jelas dia katakan di sini ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku, kata Tuhan, kudus. Ini maunya Tuhan. Dan sekalian, saya kalau melihat firman Tuhan ini, saya katakan, Tuhan, masih terlalu jauh hidupku dari rencana. Tapi Tuhan, saya mau hari-hari ini untuk kehidupanku sama seperti Engkau. Saudara sekalian, Tuhan minta kekudusan dari kehidupan kita. Memang saya katakan, mengerjakan kekudusan itu susah loh. Karena iblis lebih tahu kekurangan kita di mana. Iblis tahu kelemahan kita di mana. Saat kita mau mengerjakan kekudusan dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan, mulai dia berbicara ke telinga kita. Ada aja yang mau membawa kita jangan jatuh di hadapan Tuhan. Tapi itu saudara sekalian, ada ayat mengatakan di Yakobus, dia katakan, lawanlah iblis, maka dia akan apa? Lari daripadamu. Jangan kita ikuti maunya, saudara sekalian. Jadi Tuhan mau hari-hari ini ada pergumulan dalam kehidupan kita. Bukan pergumulan melawan orang, bukan pergumulan melawan siapa-siapa. Tuhan mau ada pergumulan di dalam kehidupan kita, melawan segala sifat tabiat daging kita ini. Yang dia katakan dalam nubuatan kemarin, ada api, ada abu, bakar di hadapan Tuhan. Jangan ikuti saudara sekalian keinginan hati kita yang mau membawa kita kepada binasa di hadapan Tuhan. Kan Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan mau di dalam kehidupan kita sama seperti Dia kudus di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Karena saudara sekalian, ada ayat mengatakan, coba kita baca Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Jelas firman Tuhan saudara sekalian. Dan dia katakan kepada kita, Ibrani 12:14, dia katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, agar jangan tumbuh apa?
akar pahit ini loh yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini, saudara sekalian, tanpa kekudusan melihat Tuhan tidak bisa, apalagi mau masuk surga. Ini, saudara sekalian, Tuhan mau di dalam kehidupan kita kejar kekudusan itu, dikejar Tuhan. Saudara sekalian, dia katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang artinya tidak pandang bulu siapapun dia. Mungkin ada musuh kita pernah menyakiti hati orang, tetangga kita, siapapun. Ayo hiduplah berdamai dengan mereka. Karena firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dia katakan di sini, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Biarlah sifat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Membawa kehidupan kita ini selalu dekat dengan Tuhan. Saya katakan saudara sekalian, karena rencana Tuhan itu besar untuk saudara dan saya. Bukan cuma begini-begini toh, enggak. Ada rencana Tuhan besar untuk kita masuk dalam ukurannya dia. Ukuran Tuhan berikan kita ukuran untuk kita seperti dia. Dan dia mempunyai rencana besar dalam kehidupan kita. Coba sebagai ayat terakhir, Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin. Aku tampak suatu tanda besar di mana? Di langit. Bagaimana Tuhan mau mengangkat saudara dan saya tinggi di langit supaya dilihat banyak orang. Dia katakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tritunggal Allah ada dalam kehidupan gereja Tuhan yang Tuhan kasihani. Ini. Jadi kita koreksi kembali dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan saya ini saya bisa merasakan saat menyembah kepada Tuhan? Adakah kemuliaan Allah di dalam kehidupan saya? Karena Tuhan sudah janjikan loh, aku akan mengirimkan gunung di Hermon di tengah-tengah kamu. Urapan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan, saya katakan. Berkat perhatian Tuhan buat kita sidang jemaat di tempat ini. Pribadi-pribadi kita. Apakah mezbah dupa kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kehidupan kita benar di hadapan Tuhan? Karena saya katakan di ruang kudus itu ada 3 alat. Meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. Mezbah dupa inilah yang dekat dengan tirai, di mana ada tabut perjanjian di dalamnya. Saudara sekalian, saat kita menyembah kepada Tuhan, saat kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, saat itu Tuhan mengurapi kita. Biar mungkin kita menyembah di rumah dengan keluarga kecil kita, mama, papa dengan anak, kita ajak. Bukan saya pamer, tidak. Anak cucu saya ada di sini. Saya tiap pagi saya suruh menyanyi satu lagu kesayangannya papi. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kenapa? Kalau saya masih bisa melihat anak cucu saya berkumpul untuk menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua adalah kemurahan. Sudah sekarang, lagu ini sudah lama saya nyanyikan. Kenapa? Itu membawa kehidupan saya sebagai oma, sebagai orang tua, mama dalam rumah. Kalau saya bisa duduk, saya mulai menyanyikan lagu ini, anak cucu saya sudah berkumpul. Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa melihat mereka ada di hadapanku. Apalagi Tuhan yang mempunyai kita. Ini saudara sekalian. Dan saya boleh melihat, merasakan ya saudara sekalian, setiap hari tangan kasih Allah itu ada di atas keluarga. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya katakan saya tidak punya jemaat besar untuk memelihara hidup kami sekeluarga besar yang ada. Tapi saya boleh melihat Tuhanku luar biasa bagiku. Dia tidak pernah meninggalkan saya sebentar pun. Saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sebagaimana Elia di gunung
di Sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak. Saya boleh merasakan itu. Tangan kasih Tuhan itu ada untuk memelihara saya keluarga besar. Tapi itu saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya jadi kebutuhan kita? Lebih daripada hidup kita, firman Allah katakan seperti uap. Ayo usahakan supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat apa yang rencana Tuhan di dalam Wahyu 12. Dia katakan seorang perempuan, yaitu perempuan apa? Gereja Tuhan, saudara dan saya akan diangkat lebih tinggi dari dunia ini. Dia katakan apa? Ada kemuliaan Allah. Tritunggal Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Perempuan itu diperserbulkan matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bintang ada di atas kepalanya. Saudara sekalian, Tuhan telah siapkan itu buat saudara dan saya. Kalau kita mau jalan bersama dengan Dia. Karena Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara sekalian, cukup Tuhan tunjukkan kita jalan. Sekarang tinggal bagaimana kita. Di mana kita mau melangkah? Apa kita mau pilih? Dunia atau surga? Karena di Wahyu juga mengatakan, yang jahat bertambah jahat, yang kudus bertambah kudus. Tidak ada jalan tengah Tuhan. Saya mau jahat juga, saya mau kudus juga. Tidak ada. Sekarang istilah apa? 3 in 1. Tapi bagi Tuhan tidak ada. Kudus atau jahat. Ini. Nah, tinggal bagaimana? Di mana kita ada sekarang ini? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Koreksi kehidupan kita. Saya berdoa seminggu, saya berdoa Tuhan berikan saya firman, agar firman dapat kembali menguatkan kita dan jemaat yang menghadapi banyak ajaran-ajaran sesat di luar sana, supaya kita kuat, supaya kita bisa masuk ke dalam rencana Allah yang besar. Tapi itu saudara sekalian, firman Tuhan setiap panjangkan pada pagi ini. Saya tahu Tuhan ada di tengah kita saat ini. Amin. Firman Tuhan setiap panjang. Mari tutup Alkitab kami dan kami nyanyikan satu nyanyian, Yesus Kristus Tuhan. Berdiri semua. Dan kami nyanyikan nyanyian itu, Yesus Kristus Tuhan. Besar maha amin Tuhan, pemilih hidupku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.
bala sangkara takaria sangkara. Umbaya lama sangkara. Umbaya lama jikara sangkara takaria sangkara. Haleluya. Dikala bala sangkara, kita kuduskan obat ini dalam nama Yesus. Kita lama sangkara takaria sangkara. Kuduskan obat ini dalam nama Tuhan. Haleluya. Ya lama sangkara takaria. Aku ada. Aku melihat hatiku nangis biar semua ini. Ya syukur narawa asik narawa hambaku. Ya kanalawa analawa asyana kana analawa ash rasyana kanarawa asya kana syangkarawa anasya kanalawa dirakasyana kanalawa anakasyana rawa anna sangka ya rawa anna sangka ya sangka lawa anna ya rawa asyika nalarawa asna sangka rawa dia si ya rawa sangka dia ya wasyika segala bala sangkara takaria sagi. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kiala lama sangkara takaria. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh amin 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 amin. Haleluya. 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 Bapa di surga, kami bersyukur buat pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa melalui apa yang telah kami dengarkan, melalui firman Tuhan, melalui pernyataan Tuhan yang telah meneguhkan firman Tuhan, biarlah Bapa pada kesempatan hari ini kami datang, biarlah setiap pengucapan syukur yang telah kami naikkan dapat naik ke depan hadirat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi setiap pergumulan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan hari ini. Biarlah Bapa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan hidup, masalah-masalah yang datang, biarlah Bapa kiranya setelah kami pulang dari tempat ini, kami membawa kelegaan yang daripada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jawaban yang terbaik. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati sekolah anak-anak yang bersekolah. Bapa, Tuhan berikan pendidikan yang terbaik, berikan hikmat Roh Kudus yang daripada-Mu, sehingga anak-anak ini Bapa dapat semakin berprestasi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah cinta kasih rahmat setia-Mu Tuhan Kau tunjukkan bagi bangsa kami, sehingga kami dapat melalui masa pandemi ini Bapa. Berikan hikmat pada setiap pemimpin kami, Bapak Presiden, staf menteri, para gubernur, pemimpin daerah yang lain, bupati, camat, bahkan sampai ke tingkat desa sekalipun. Tuhan, Engkau berikan hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga mereka dapat menjalankan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jika sebentarlah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan Kau jaga, Engkau pelihara kami, tibakan setiap kami sampai di rumah dengan selamat. Kami alaskan segenap doa kami, hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Oh haleluya. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Kau ajaib ke Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai, sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.